Kalau kita berbicara tentang security, information security atau keamanan informasi, sebetulnya apa sih itu ya? Banyak orang-orang yang bertanya-tanya, kalau security itu apa sih, Pak? Nah, security itu adalah confidentiality, integrity, availability. Apa itu? Mari kita bahas di kelas ini. Baik, kita mulai masuk kepada aspek-aspek atau goals ya dari security. Kita lihat satu persatu ya. Maaf, saya inikan dulu, jadikan laser pointer. Baik, jadi kita bicara tentang apa itu keamanan informasi ya, information security. Apa itu? Maka kita bicara tentang security goals atau security services atau security aspek. Apa saja? Nah, sebetulnya tadi saya sudah kasih teaser di depan bahwa security itu adalah tiga hal ini ya. Confidentiality, integrity, availability. Yang kalau disingkat itu adalah C, I, A. Ya, confidentiality, integrity, availability. Jadi kalau singkat depannya A. A-nya ini banyak sih ya, A yang lain-lain. Nah, kalau di security itu ada authentication, access control, auditability, dan seterusnya. Dan ada aspek-aspek lain seperti non-repudiation, dan seterusnya. Ya. Tapi untuk kali ini kita bahas ini dulu ya. CIA-nya dulu ya. Kita bahas satu persatu. Confidentiality. Apa sih yang dimaksud dengan confidentiality? Confidentiality adalah kerahasiaan. Ketika kita bicara security, inilah yang biasanya ada di kepala kebanyakan orang. Security terkait dengan kerahasiaan, ya, confidentiality. Maksudnya apa? Confidentiality pada prinsipnya adalah data atau sistem tidak boleh atau tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak. Nah, untuk hal ini mesti kita definisikan dulu data mana yang boleh diakses dan data mana yang tidak boleh diakses. Nah, ini biasanya kita terpaksa harus melakukan kategorisasi data. Datanya harus kita pisah-pisahkan, kita buat kelas-kelas atau kategori gitu ya. Ini data yang untuk publik, ini data yang rahasia. Nah, untuk melakukan ini juga ini ceritanya bisa panjang lebar, bisa lebih dalam lagi dan bisa menjadi pembahasan. Bahkan ada tesis mahasiswa saya yang terkait dengan masalah kategorisasi data saja ya. Sebagai contoh, apakah kategorisasinya itu hanya dua, rahasia dan tidak rahasia, atau public, private, confidential, atau apapun ya, ada 3 level, 5 level, dan seterusnya. Tapi ini susah ya, melakukan kategorisasi data. Diasumsikan kita bisa melakukan data kategorisasi gitu ya. Maka salah satu data kategorinya itu kemungkinan adalah confidential, datanya confidential. Nah, data apa saja yang kita sebut data confidential? Misalnya, kalau di kampus itu apakah data mahasiswa itu confidential atau tidak gitu ya? Kalau saya tanya ke mahasiswa, data apa ya, nilai kamu boleh nggak diketahui oleh orang tua kamu? Oh jangan Pak, gitu ya. Transkrip kamu boleh saya taruh online nggak? Oh jangan Pak, jangan Pak itu. Loh, nilai kelas? Oh nggak boleh Pak. Nilai kelas itu Pak yang boleh tahu hanya saya, Bapak, dan Tuhan. Orang itu nggak boleh. Jadi nanti itu kita buat ya, if user equal student or dosen or God allow, else deny. Gitu ya. Jadi kita harus definisikan mana data yang kita sebut konfidensial dan mana yang tidak tadi data itu. Data ini misalnya alamat kampus semua orang harus tahu Pak. Oh itu tidak rahasia. Denah gedung di kampus. Nah ini mulai tanda tanya. Sebentar ya kalau mahasiswa sih tidak rahasia sesama mahasiswa karena mahasiswa mau kuliah harus tahu ruangannya di mana ya. Tapi orang luar mungkin nggak perlu tahu juga ya. Jadi itu mungkin kita buat kategori lain namanya privat misalnya gitu ya. Nah, jadi kita harus perlu definisikan data apa saja yang kita sebut konfidensial. Apakah data pelanggan, data pribadi, data kesehatan gitu ya. Data pribadi ini nanti bahasannya terpisah karena terkait dengan satu hal yang kita sebut privacy. Setelah kita dapat mengkategorikan data kita mana yang kita sebut konfidensial, maka mulailah kita beranjak kepada kemungkinan serangan atau attack apa saja yang dapat dilakukan untuk
aspek ini ya. Jadi kita punya aspek confidentiality. Serangannya apa saja? Nah, serangannya tentu saja mencoba menyerang tadi ya. Bisakah orang mengakses tanpa izin ya, tanpa orang yang tidak berhak? Ini macam-macam caranya. Misalnya nyadap ya. Bisakah kita menyadap? Sniffing, bisakah? Pakai software segala macam. Ada lagi yang nggak perlu hebat-hebat Pak, kita tinggal ngintip aja Pak, ngintip. Jadi kita shouldering ngintip orang. Oh itu passwordnya kayak itu ya. Itu shouldering ya. Atau kita mencoba memecahkan, misalnya ada orang punya user ID dan password ya, dicoba-coba passwordnya, user ID ini passwordnya A, B, C, gitu ya. Jadi kita mencoba melakukan cracking ya, mencoba memecahkan enkripsinya, atau malah dianalisis ya enkripsinya, melakukan cryptanalysis. Atau juga mencoba menipu-nipu ya, misalnya kerahasiaan password kita apa, ditanya, Mas, passwordnya apa? Kalau Mas ini, saya terkait dengan binatang peliharaan. Oh ya, nanti ditanya lagi, kayaknya itu orang itu punya binatang peliharaan. Emang di rumah ada itu? Ada Mas. Masnya apa? Kucing. Namanya siapa? Ya. Lama-kelamaan dia muka diri, jadi datanya diterobos tadi ya. Tapi ini yang istilahnya social engineering. Jadi bukan dengan cara teknis-teknis, tetapi dengan cara sosial. Dan masih banyak lagi serangan-serangan terhadap confidentiality ya. Ini untuk menunjukkan bahwa kerahasiaan tadi ada banyak-banyak serangan. Untuk melindunginya, proteksi perlindungannya gimana caranya? Ada macam-macam. Salah satunya misalnya melakukan memisahkan antara jaringan ya. Misalnya kita pisahkan ini jaringan engineering, ini jaringan accounting, ini jaringan pengembang, ini jaringan. Jadi kita pisahkan ya. Jaringan itu bisa kita segregasi, kita pisahkan secara aplikasi, bisa kita pisahkan secara fisik LAN-nya berbeda, atau pakai VLAN segala macam. Tapi ini pada prinsipnya adalah bisa dilakukan dengan memisahkan jaringan. Bisa juga kita menerapkan kriptografi. Datanya memang ada gitu ya, tapi datanya kita encrypt ya dengan menggunakan algoritma tertentu sehingga datanya akan terlihat seperti sampah sehingga orang tidak bisa membuka kecuali dia punya kunci untuk melakukan proses dekripsi. Bisa juga kita pagari ya dengan menggunakan firewall. Jadi orang tidak bisa mengakses ke dalam, data di dalam terlindungi, nggak bisa berhak, kita pasangin pagar di depannya. Kita pasangi firewall. Ada juga kita gunakan SOP yang jelas. Misalnya ada orang nanya-nanya, Bapak ini gajinya berapa? Oh maaf Pak, di sini soal gaji tidak bisa ditanyakan lewat telepon, Bapak harus hadir sendiri, nanyakan kepada bos kami. Atau nilai mahasiswa ini berapa? Oh Bapak nggak bisa Pak, nilai mahasiswa harus mahasiswa yang bersangkutan datang ke tata usaha melihat. Jadi SOP-nya jelas ya, atau malah terlalu ketat gitu. Bisa juga dengan melihat log gitu ya, untuk melihat bahwa sudah terjadi serangan atau ada upaya-upaya untuk orang melakukan password cracking. Misalnya ini ada orang melakukan brute force password cracking ya. Jadi ini berbagai cara untuk melindungi confidentiality, aspek confidentiality. Nanti di dalam contoh-contoh lain bisa kita tunjukkan secara lebih real ya aplikasinya seperti apa. Tapi kalau kita balik lagi kepada aspek yang pertama adalah aspek confidentiality. Huruf C di dalam CIA, gitu ya. Nanti detailnya lagi kita sambung di section berikutnya lagi.